Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvia Rahmawati, mahasiswa semester 3 di Universitas Teknologi Digital dari jurusan Akuntansi S1 dengan nomor induk mahasiswa 102211170. Di video ini saya akan membahas mengenai materi manajemen keuangan dengan dosen pengampu Ibu Ida Jalilah. Dalam materi manajemen keuangan tersebut akan dijelaskan beberapa definisi dari manajemen keuangan yang ada di beberapa bab, lalu akan diberikan contoh soal dan juga penjelasannya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas evaluasi tengah semester. Yang pertama yang akan dibahas yaitu laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan atau laporan finansial ini adalah laporan yang berisi tentang pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam sebuah bisnis, baik transaksi pembelian ataupun penjualan dan transaksi lainnya memiliki nilai ekonomi dan juga moneter. Nah, biasanya laporan ini dibuat oleh perusahaan dalam periode tertentu. Bisa jadi dibuat dalam 1 bulan sekali ataupun 1 tahun sekali. Namun biasanya perusahaan menggunakan keduanya. Laporan keuangan terdapat beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, yang kedua ada laporan laba rugi, dan yang ketiga ada laporan arus kas, lalu yang terakhir ada laporan ekualitas pemegang saham. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka memasuki akhir. Selanjutnya di materi kedua, saya akan membahas mengenai analisis rasio laporan keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau yang disebut dengan OJK, analisis rasio adalah sebuah analisis yang mengukur kinerja bank, di mana proses ini dilakukan dengan menggunakan beragam rasio sekaligus, seperti rasio permodalan, rasio keuangan, rasio likuiditas, dan rasio lainnya. Bagi seorang investor, maka salah satu hal yang penting yang harus diperhatikan yaitu analisis rasio keuangan. Secara sederhananya, analisis rasio keuangan ini adalah alat yang dipergunakan untuk menilai bagaimana kinerja keuangan berdasarkan data pada masing-masing pos. Setelah mengetahui pengertian dari analisis rasio keuangan, ada beberapa tujuan analisis laporan keuangan. Yang pertama, bahan analisis bagi investor. Yang kedua, acuan untuk memberikan kredit kepada perusahaan. Yang ketiga, menentukan tingkat kesehatan pada perusahaan. Yang keempat, bahan evaluasi. Dan yang terakhir adalah strategi untuk kedepannya. Analisis rasio laporan keuangan dikelompokkan dalam 4 kategori. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio manajemen aset, yang ketiga ada rasio manajemen utang, dan yang terakhir ada rasio profitabilitas. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh soal dan juga penjelasannya. Rasio likuiditas di sini yang akan saya bahas yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Biasanya rasio ini tuh yang paling banyak dibahas dan dipakai. Ya, rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, berarti perusahaan tersebut liquid. Dan sebaliknya, semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin baik. Jadi, dari ketiga rasio ini, current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Kalau misalnya semakin tinggi itu semakin baik, perusahaan liquid dia dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Nah, utang jangka pendek itu Current apa? ratio Utang jangka pendek itu adalah utang rasio yang di bawah digunakan 1 untuk tahun. mengukur kemampuan Contohnya perusahaan utang dalam gaji membayar dan utang kewajiban wasal. jangka pendek atau utang yang akan segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhannya.
Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek segera jatuh tempo, atau dapat dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan suatu perusahaan. Semakin tinggi nilai current ratio berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Itu hampir sama dari semua rasio likuiditas, itu semakin dingin dan sama baiknya. Namun, hati-hati sama perusahaan yang sebaliknya karena ada kemungkinan perusahaan akan kesulitan dalam membayar kewajibannya. Nah, rumusnya itu adalah current asset dibagi dengan current liabilities atau aktiva lancar dibagi dengan hutang. Jadi cara mencarinya adalah ke laporan posisi keuangan. Di sana ada jumlah aset lancar, terus cari liabilities jangka pendeknya. Dikalikan 100 dan di sini sudah ada hitungnya yaitu 114,75. 2 kali artinya apabila perbandingannya adalah 1:1, ukuran rasio adalah 100%, berarti aktiva lancarnya memiliki jumlah yang sama banyak untuk melunasi semua. Juga lancarnya semakin besar kan semakin baik. Dan bisa dilihat Astra itu di atas 100, artinya Astra memiliki kemampuan yang sangat besar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berikutnya yaitu ada quick ratio atau rasio cepat, atau bisa juga disebut dengan acid test ratio. Digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menutup atau membayar kewajiban lancar dengan menggunakan aktiva lancar tanpa memasukkan nilai persediaannya. Rumusnya yaitu current asset dikurangi inventory dibagi dengan current liabilities, atau dalam bahasa Indonesia aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan hutang lancar. Lalu masuk ke laporan posisi keuangan. Di sana ada jumlah aset lancar dikurangi dengan persediaannya. Masuk lagi ke laporan posisi keuangan, ada jumlah liabilities jangka pendek. Nah, begitu lalu dikali 100%, hasilnya di sini sudah dihitung yaitu 91,96. Nah, angka literasi ini tidak perlu mencapai 100%, dan di sini Astra quick ratio-nya sangat mendekati 100% yaitu 91,96. Angka tersebut sudah dinyatakan sehat. Dan yang terakhir ada cash ratio, yaitu digunakan untuk membandingkan antara kas dan aktiva lancar setara kas dengan kewajiban lancar. Yang dimaksud dengan aktiva lancar setara kas dan aktiva yang dapat dengan mudah segera diluangkan, misalnya kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sama seperti quick ratio, tidak harus mencapai 100 karena kalau uang disimpan terlalu banyak di cash itu juga kurang baik karena uangnya diam saja. Beda dengan jika perusahaan menyimpan di deposito dan lain-lain. Di sini rumusnya yaitu kas dibagi dengan current liabilities. Kasnya kita bisa cari di laporan posisi keuangan. Di sana ada kas dan setara kas dibagi dengan hutang lancarnya lalu dikalikan 100%. Hasilnya sudah dihitung yaitu 21,63.